Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dan sukacita Tuhan kiranya melimpah dimanapun saudara berada saat hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan akan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, dan itulah yang menjadi fokus hidup kami selama kami ada di dunia ini, untuk mencari Engkau terlebih daripada segalanya. Berkati renungan firman Tuhan saat hari ini yang akan kami dengar dan kami terima sebagai pelita di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat hari ini kami sudah berdoa. Amin. Yohanes 15 ayat yang kelima berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat hari ini tema daripada renungan firman Tuhan menjadi Kristen kupu-kupu. Istilah Kristen kupu-kupu pertama kali saya dengar beberapa tahun yang lalu. Entah siapa yang pertama kali mempopulerkannya. Tapi yang jelas, istilah ini timbul semacam kritikan bagi jemaat gereja dewasa ini yang suka bekerja secara nomaden alias berpindah-pindah. Hal ini memang menjadi suatu kecenderungan yang menarik untuk dicermati. Sebab semakin banyak jemaat yang pergi ke gereja berdasarkan kebutuhan. Orang yang menganut welfare religion ingin hidup sejahtera cenderung menikmati khotbah-khotbah tentang berkat Tuhan saja. Orang miskin katanya tidak diberkati. Orang-orang yang sakit doyan pergi ke gereja ingin menerima kesembuhan. Orang yang terserang virus selebritis suka khotbah-khotbah dari orang-orang yang terlanjur terkenal. Orang muda suka ke gereja, ya karena mereka suka ngeband, funky, boleh pakai jeans, sobek-sobek, dan sebagainya. Orang yang suka mendengar kebenaran firman gado-gado tertarik dengan pengkhotbah yang mengutip ayat-ayat dengan hafal saudara. Jemaat, terutama di kota-kota besar, memang beruntung bisa mendapatkan banyak pilihan menu yang diberikan banyak gereja atau persekutuan doa dan institusi-institusi yang lainnya. Ada gereja modern, ada gereja juga yang tradisional. Ada gereja bersorak-sorai, ada juga yang cool. Ada gereja dengan iringan musik band, mulai dari ngepop sampai yang rada-rada hard rock, dan masih banyak lagi macamnya. Bahkan saudara mungkin ada banyak saudara melihat digelar konser-konser musik rohani yang benar-benar terasa metalnya saudara, walaupun itu adalah kekristenan. Katanya untuk memenuhi kebutuhan kaum metal, mereka juga butuh siraman rohani. Saya tidak tahu kebenaran itu. Pemahaman bergereja bagi sementara kita mungkin masih sebatas ritual oriented. Ya, karena hari Minggu pergi ke gereja. Sebab sejak kecil disuruh ke gereja kebetulan karena hari Minggu. Malah kadang-kadang harus diberi uang jajan baru pergi ke gereja. Tidak jelas tujuan dan apa maksud ke gereja. Karena itu, setelah besar juga senang jajan rohani. Kondisi ini memang membawa kita ke dalam kondisi egosentris, yakni mencari kesenangan diri sendiri dahulu, baru kehendak Tuhan sesudah itu. Dan bukan sebaliknya seharusnya, saudara. Kita dahulu mencari kehendak Tuhan, ya, atau disebutnya theocentris. Baru kemudian memikirkan diri kita. Bila saja kita mampu mencari kehendak Tuhan dahulu, maka sampailah kita pada tahap practical oriented. Jadi, renungan firman pada hari Minggu dapat menjadi dasar moral kehidupan kita, saudara. Seperti ditulis dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau saja pergi ke gereja sebagai jadwal rutin,
jadilah isi khotbah menjadi kurang makna. Karena kita hanya berorientasi kepada apakah saya sudah ke gereja minggu ini. Atau mungkin cenderung malah datang ke gereja sebagai tim juri. Apakah khotbah hari ini menarik buat saya? Lalu, bila tidak menarik, kita pun mencari-cari kesenangan menurut hati kita. Sehingga seolah-olah gereja mirip seperti mall, bebas keluar masuk. Kalau gereja kita tidak menyenangkan kita, maka kita mencari gereja yang lain yang dapat menyenangkan hati kita. Bergereja bukan sekedar teori bertambah-tambah, tetapi juga praktik berbagi-bagi, saudara. Kita datang ke gereja bukan hanya menambah kuat iman kita dan semakin meningkat kesejahteraan kita karena diberkati, tetapi juga praktik membantu mereka yang masih lemah keyakinannya dan menolong orang yang masih serba kekurangan. Kalau kita hanya rajin saja ke gereja terlebih berpindah-pindah, kapan waktu kita untuk berbagi-bagi? Kita perlu meluangkan waktu untuk persekutuan, berbagi bagi Tuhan dan jemaat yang lainnya. Apabila ada kegiatan di gereja kita, ikutilah, karena disitulah kekuatan saudara dibangun saat saudara bersekutu bersama-sama dengan saudara di dalam gereja di mana engkau ditempatkan oleh Tuhan. Ingat selalu 3 tugas gereja: koinonia, marturia, diakonia, yang artinya adalah bersekutu, bersaksi, dan melayani. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu. Jadikan kami menjadi anak-Mu yang bertumbuh di dalam sebuah gereja lokal, dan jangan kami menjadi Kristen kupu-kupu, di mana kami selalu memikirkan diri kami, tetapi kami harus memikirkan panggilan Engkau terlebih dahulu, menyenangkan hati-Mu, baru terlebih itu adalah diri kami. Berkati supaya renungan firman Tuhan ini bisa kami lakukan dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.